itu rukun Islam yang paling top, udah yang lain-lain di bawahnya. Ternyata ada di atasnya, yaitu menuntut ilmu. Kalau sholat wajib, kalau menuntut ilmu itu wajib banget. Kenapa? Karena dasarnya wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun natubalu. Ibadah apapun tidak diterima kalau tidak pakai ilmu. Nah, itulah sebabnya menuntut ilmu di atas segalanya. Makanya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dalam keadaan orang yang baik. Bisa selesai sholat subuh berjamaah yang pahalanya seperti ibadah semalam suntuk, tambah menuntut ilmu yang pahalanya gedenya ada ketulungan hampir setengah mati. Ini perlu kita syukuri. Kalau seandainya Allah buka di dunia pahala menuntut ilmu, nanti orang semuanya pada datang, kasihan Pak Edi gak cukup pilih tempat. Biar dirahasiain aja pahala menuntut ilmu, biar paham-paham aja yang pada menuntut ilmu. Nah, kita di dunia ini sebetulnya tujuannya untuk Allah menciptakan manusia, itu tujuan akhirnya adalah surga. Allah menciptakan manusia adalah untuk dimasukkan ke surga, bukan untuk dimasukkan ke neraka. Tapi ketika manusia diturunkan ke dunia untuk menuju surga, banyak yang kagak tahu jalannya. Banyak yang nggak tahu caranya, banyak yang sesat. Satu contoh, kalau kita umpamanya pergi jadi turis ke Malaysia contoh, di sono kita nggak ada sampah-sampah, nggak ada yang bimbing, sampai-sampai di Malaysia kira-kira kita tersesat atau kagak? Dan tersesat, orang berketuban sekali-kalinya ke Malaysia kagak dianterin, kagak ada yang bimbing, gak dikasih petunjuk, tersesat apa kagak? Dia tersesat. Kalau udah tersesat bisa pulang apa kagak? Dan boro-boro bisa-bisa diburu jurang. Sama, kita di dunia itu untuk masuk ke surga itu nggak tahu caranya kita. Kudu ada yang bimbing, ada yang ngarahkan. Maka Allah menurunkan Nabi. Dan Nabi ini untuk ngajarin kita, woi, jalan sini, woi, jalan sini, woi. Itu Nabi tugasnya begitu. Lah Nabi juga nggak bisa ngarang sendiri Nabi. Nabi itu diturunkan buku pedoman untuk ngajarin kita. Kalau turis biasanya kita dikasih book guide, ya, ada buku petunjuk. Kalau mau ke sini naik ini, kalau mau ke sini, kalau mau ke sini, itu guide yang bimbing kita itu ada buku petunjuk namanya guide book. Ya, Nabi juga gitu. Nabi ngajarin kita pakai buku namanya Al-Quran. Al-Quran ini yang dijadikan pedoman untuk ngajarin kita agar kita nggak tersesat. Jalan menuju surga dikasih tahu, dibimbing. Kata Nabi, gue udah kasih tahu, pada mau bodo amat, nanti gue tuh tersesat, tidak bisa pulang. Kira-kira kita ke Malaysia, kalau dibimbing sama orang, kita nggak mau. Kita tersesat atau enggak? Dan tersesat lah, kata yang bimbing, nggak kasih tahu, kita mau. Kita sesat. Nah, Allah dalam Al-Quran sangat memperhatikan kita. Semua secara detail itu dijelasin oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai persoalan jual beli itu diatur dalam, ya, sampai soal beli, utang piutang, pinjam meminjam diatur dalam Quran. Tujuannya apa? Biar manusia hidup di dunia tenang, enak, ada buku panduan. Kalau kagak pada berantem mulu, gue yang bener, tapi kalau udah ada panduan dari Al-Quran, jangan ribut-ribut, kembali ke Al-Quran. Tuh. Nah, Al-Quran ini kemudian diajari oleh para Nabi, diturunkan oleh para ulama sampai kepada kita. Gimana sih caranya jual beli yang benar? Gimana sih caranya nyari duit yang benar? Gimana sih caranya
biar yang kita makan ini halalan thayyiban, daging yang rezeki yang kita makan gak halal jadi daging yang tidak halal kagak bakal masuk surga. Makanya dibimbing nih di dalam fikih ini cara jual semuanya sebetulnya. Kebetulan ini kita bahas tentang jual beli. Ayo bareng-bareng kita simak ya. Bareng-bareng kita simak sebetulnya kayak apa sih ya yang diatur oleh Allah tentang jual beli. Nanti kalau ada kemusykilan, ada ketidakpahaman kita di tengah-tengah masyarakat, kita banyak mengalami hal-hal yang membingungkan, kita tanyakan, kita diskusikan ya. Duduk aja kita di sini nih, niat menuntut ilmu biar bekal kita ibadah. Masya Allah, pahalanya hudurul alim majlis, hudurul fil majlis alim kharabin salati alfi rokaatin. Duduk di majlis taklim kayak ibu-ibu begini, bapak-bapak ini lebih baik daripada sholat 1000 rokaat, lebih baik daripada nyambangin 1000 orang sakit, lebih baik daripada takziah 1000 orang mati. Tuh pahalanya Allah. Dulu pulang dari sini gondol pahala, mereka kuat jalan kebanyakan pahala. Kita baca Fatihah yang pertama tunjukkan untuk musannif hazal kitab Imam Abu Suja Al-Asfihani. Mudah-mudahan kita jadi muridnya. Di akhirat dia masuk surga, nanti nyariin kita, mana murid gua Bismillah Musola Al-Amin yang ngaji mulu, itu murid gua gak mau masuk surga kalau gak bareng-bareng sama murid-murid gua. Yang kedua, mudah-mudahan berkahnya kita menuntut ilmu, anak cucu kita soleh-solehah, hidup kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita jadi gampang, banyak, berkah, sampai luber, sampai ampar-amparan. Mudah-mudahan berkahnya kita menuntut ilmu. Hari ini kita baca Fatihah, berkahnya Fatihah. Mudah-mudahan segala urusan kita digampangkan oleh Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita juga dapat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, bencana dan malapetaka. Matinya husnul khotimah, hidup di dunia senang rela, mati masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani fardud ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Mari kita buka halaman 79 ya. Tentang jual dan membeli boleh memilih khiyar. Faslun wal mutabayyi'ati bil khiyar. Sudah ya? Ini kalau seandainya di tiang hijau itu dikasih jam dinding yang gede, cakep gitu. Ini ada jam kecil banget. Niatnya pakai mikroskop. Sudah ya? Nah, baik. Yang pegang buku diplototin bukunya. Kalau yang kagak pegang buku didengerin, ya. Kalau yang kagak paham nanya. Jangan sampai nanti udah sampai rumah baru nanya, kok tadi ngomong apa? Nanti sudah emang gue denger, enggak? Emang kok ngapain? Enggak, gue cuma dengerin doang, gue nyindir atau tidur. Faslun, bermula inilah pasal. Baru megang tadi ngapain aja kok?
Oke, kasih sih ya. Halaman berapa Pak Edi? 79. Udah Pak, nemu 79. Agak ada gambarnya kok. Udah ya, nemu ya? Faslun, bermula inilah pasal. Wal mutabayyi'ani, adapun penjual dan pembeli itu bil khiyari, boleh memilih. Malam yatafarraqa, selaginya belum berpisah. Jadi gini, seorang penjual dan pembeli di dalam transaksi jual beli itu boleh memilih untuk melakukan perjanjian sebelum berpisah. Contohnya begini, walahumma, bagi keduanya penjual dan pembeli, ayastarito al-khiyaro, disyaratkan memilih ila salah satu ayat sampai 3 hari. Wa idza wujida, apabila ditemukan bil mabe, di dalam perkara yang dijual, aibun, ada cacatnya, balil mustari radduhu, maka bagi pembeli boleh mengembalikan. Nah, gini maksudnya. Penjual dan pembeli itu boleh bikin perjanjian selagi belum berpisah. Contoh umpamanya beli handphone, gitu dah, contoh aja ya. Contoh beli handphone, Pak, ini handphone harganya berapa? Handphone harganya 2 juta. 2 juta. Ini nanti kalau sampai di rumah handphonenya rusak, gak bisa dipakai, gimana? Ya, yang penting belum 3 hari bawa kasihnya lagi, saya ganti nama yang baru. Nah, itu perjanjian pertama. Kedua, kalau seandainya udah lebih 3 hari Pak, ya boleh kan perjanjiannya. Atau begini, 1 hari. Oh, gitu ya. Pasal al-mutabayyi'ani ini tentang khiyar. Pasal tentang khiyar halaman 81. Pasal tentang khiyar. Sudah ya? Pasal tentang khiyar itu saya baca sekali lagi. Wal mutabayyi'ani, adapun penjual dan pembeli, bil khiyari, boleh memilih, malam yatafarraqa, selaginya belum berpisah keduanya, walahuma, dan bagi keduanya. Ini kalau saya bilang keduanya siapa ini? Hah? Ibu maka kalau saya bilang keduanya siapa? Penjual dan pembeli, berarti gak ngantuk. Walahuma, dan bagi keduanya, ayastarito al-khiyarah, disyaratkan boleh memilih ila salah satu ayat sampai 3 hari. Wa idza wujida, apabila ditemukan bil mabe, di barang yang dijual, aibun, ada cacatnya, balil mustari radduhu, bagi pembeli boleh kembalikan. Nah, gini contohnya, seorang penjual dan pembeli, ada orang jual handphone. Pak, saya beli handphone berapa duit, harganya ini 2 juta. Ya udah, saya beli 2 juta. Ntar kalau rusak sampai di rumah gimana? Nah, itu khiyar namanya. Kata yang menjual,
Yang penting 24 jam satu hari satu malam, kalau rusak balikin, gue ganti yang baru. Terus kita bilang, lah kalau menurut konsep Quran, konsep fikih kan 3 hari Pak. Ada koma 21 hari satu malam. Nah, artinya menurut di sini 3 hari, kalau kita beli handphone dikasih cuma 1 hari 1 malam, itu ya terserah yang punya. Tetapi tidak boleh melebihi 3 hari. Udah seminggu handphone dibalikin rusak. Lah nyari aturan maksimal itu 3 hari, nggak boleh lebih, baru masih boleh dikembalikan kalau menurut fikih. Tapi tergantung perjanjian. Kalau perjanjiannya ya udah Pak, 1 hari handphone rusak bawa balik, saya pulangin. Nah kalau ternyata udah ngomong kayak gitu sampai itu benar-benar rusak, kok kita kembali dia agak mau, ya nggak boleh, ya, karena udah perjanjiannya. Nah itu, umpamanya perjanjian itu sebelum berpisah, penjual sama pembeli belum berpisah. Lah kalau udah berpisah, belum lagi bikin perjanjian udah kesah. Lah berapa udah pulang, balik lagi bikin perjanjian. Sebelum dia berpisah bikin perjanjian. Umpamanya ini handphone kalau rusak nanti dikembalikan apa kagak? Ada Pak, ada jaminannya, saya boleh beli, saya juga nggak boleh kembaliin. Ya udah kalau begitu saya kagak jadi beli handphone. Nah begitu tujuannya. Nah kalau udah pulang dulu kagak aci, ya itu sebelum berpisah. Beli apa aja bukan handphone doang. Contoh banyak beli jeruk, ibu-ibu sukanya kan beli jeruk goyang. Ibu-ibu banyak beli jeruk 1 kilo. Pak, ini jeruk manis atau kagak? Wah manis banget deh, kata tukang jeruk. Terus dibeli 1 kilo. Ya, setelah dibeli dibawa pulang, sampai di rumah dicoba, asam amat ini. Dibawa balik lagi 1 kilo itu. Pak, brengsek lu Pak, tadi katanya jeruk manis, sampai di rumah asam banget. Kata tukang jeruk, ibu beli berapa kilo? 1 kilo. Saya beli sekarang kagak marah-marah Bu. Kata tukang jeruk, dan tukang jeruk beli sekarang membuat jualan. Agak boleh kalau udah dibawa pulang, ya paham ya? Kalau belum dibawa pulang terserah, sebab kalau belum dibawa pulang kita masih bisa milih. Ini kalau saya nengok sini sering mati, mau sebelah sini ada apa sih ya? Nah, sampai 3 hari kalau aturan fikih itu, perjanjian itu, kalau seandainya nggak boleh lebih, kurang ya tergantung tukangnya. Ya, dah. Jika ditemukan ada barang yang kita beli itu aib, ada cacatnya, ada rusaknya, maka bagi pembeli berhak mengembalikannya. Ya, umpamanya, contoh, umpamanya kita beli, ya, umpamanya kita beli jeruk, kita setelah kita beli, terbawa, lah ini jeruk busuk ini, harus kita kembalikan. Ya, kami boleh untuk atau beli apa aja barang-barang, ya, kok rusak, ada cacat, aib, maka kita harus kembalikan. Nah, biasanya kan begini, biasanya itu orang kalau beli apa-apa itu pakai dicobain dulu. Nah, seharusnya tukang jeruk itu jujur. Ya, yang mencobain sama yang membeli sama. Kadang-kadang yang dicobain yang manis, yang dijual yang pahit, yang asam. Sebetulnya begini, orang jualan, satu contoh aja kecilnya, jualan sayuran. Ya, jualan sayuran. Ibu tahu nggak orang jualan sayuran? Itu pahalanya berduit banget, nggak kira-kira mati gede. Sekarang bayangin, orang jualan transaksi jual beli di sini itu ada hubungan saling tolong menolong, ya. Wasta'inu bil birri wat taqwa. Ada unsur tolong menolong, bukan hanya nyari keuntungan dalam jual beli itu. Coba perhatikan saya ngomong. Umpama ibu mau beli jengkol. Bapaknya suka jengkol, ke pasar jauh, bapaknya mau kerja, pagi-pagi sarapan bikin jengkol, tiba-tiba ibu, oh
tukang sayuran, ada jengkol nggak? Ada, alhamdulillah. Gua ada repot-repot ke pasar. Coba nanti gua pengen makan jengkol. Kalau kok nggak ada jual jengkol, saya nanam jengkol berapa lama? Kalau bisa makan jengkol, kalau saya nanam dulu. Senengnya luar biasa. Jam 6 anak mau sekolah, laki mau kerja, bikin sarapan, kebingungan. Kalau mau ke pasar, kada bakal keburu ini. Ada tukang sayuran lewat. Oh ada ini, ada itu, ada ini, ada. Alhamdulillah. Seneng nggak kira-kira yang beli? Senengnya luar biasa. Terus nyenengin orang itu udkhuli suri fil qalbil mu'minina shadaqatun. Menyenengin orang itu sedekah. Bayangin dia jualan, satu hari ada 100 orang yang beli, seneng semuanya, sama tiap hari dia sedekah 100 orang. Contoh kedua, Pak Edi ini kan jualan, ada warung, tengah malam umpamanya jam 10 atau jam 12 udah nutup dia. Umpamanya tengari-ngari dah, tengari-ngari lakinya pusing banget palanya, terus dia beli obat Panadol, sembuh, girang apa kagak? Girangnya luar biasa juga. Allah punya Panadol udah enakan pada kepala, udah gak puyeng lagi, seneng. Nah senengnya itu membuat pahala si penjual itu gede banget. Lah Islam mengatur bagaimana transaksi jual beli berakhir sama-sama seneng. Kalau perlu terjadi persaudaraan gara-gara transaksi jual beli. Ada tukang sayuran emang jujur, yang beli jujur, yang jualan jujur, itu udah kayak saudara. Makanya unsur jual beli nomor yang paling penting antarodin, harus ada unsur, dan itu rukun. Rukun jual beli itu ada 4. Ada pembeli, ada penjual, ada barangnya, ada antarodin, sama-sama ridho. Ini antarodin ini menjadi hal yang sangat penting. Tanpa ada unsur ini, orang berantem mulu tiap hari. Dan jual beli berakhir pada berantem karena tidak memperhatikan unsur antarodin. Lah inilah kemudian Allah turunkan Al-Quran. Sebab dulu di zaman jahiliyah itu orang jual beli itu untung-untungan. Dulu nih saya kasih tahu jual beli di zaman jahiliyah. Orang nih megang doang, Pak, ini berapa? Itu harus bayar. Yang barang yang udah dipegang harus dibeli. Nah, baru mau nanya, daripada kita tunjuk pakai mulut, Pak itu berapa? Yang mana? Tuh. Memang apa lo? Lu pegang apa lu pegang? Yang mana? Boga, ntar pegang beli. Di zaman jahiliyah itu orang megang barang beli. Tuh, dan sehingga terjadi ya sama-sama pembeli pasti rugi. Ya kalau kebetulan dia pegang barang bagus, gimana lo pegang hari ini? Barang jelek, kenapa lo pegang? Jadi zaman jahiliyah itu begitu, ya. Dan banyak lagi cara-cara. Terus kalau beli apa-apa zaman jahiliyah nih, lu yang mana dia mau dilemparin? Berapa duit? 100.000. Bayar dulu, bayar. Semua tuh lemparin. Tak ya, nggak kenapa. Ya udah gitu hilang. Jadi zaman dulu. Nah, Quran turun ngatur cara jual beli yang berakibat persaudaraan. Jadi yang beli senang, ridho, ikhlas, yang jual dapat untung dan dapat duit, dapat pahala sedekah. Makanya udah unsur antarodin, keikhlasan kedua belah pihak. Enak apa enggak kalau jual beli sama-sama ikhlas, sama-sama senang? Itu enak banget. Yang jual enak, dapat duit, dapat pahala. Yang beli senang, jadi langganan besok-besok. Ya. Makanya pentingnya antarodin itu di situ, saling ridho dan ikhlas. Lah, yang nomor 1, penjual ini harus jujur. Kata Nabi begini, kata Nabi hadis, seorang penjual yang
mengambil keuntungan, menyalahi hukum syariat, sebetulnya dia sedang menggerogoti usahanya untuk hancur. Seorang penjual yang berlaku jujur, sebetulnya dia sedang berinvestasi untuk memajukan usahanya untuk besar. Tuh, jadi bahasa Nabi begini, tuh ambillah untung gede, ntar lo jualan lo kagak berkah, tetap aja hancur. Gitu. Tapi kalau lo ikhlas jujur dapat untung sedikit, duit lo berkah, cukup untuk semua kebutuhan lo, berkah begitu. Ya, jujur, itu modal jujur. Makanya si penjual harus ditanamkan yang pertama adalah memang niat cari untung. Jangan semata-mata niat untuk cari untung, tetapi ada unsur ibadah. Niat ini syariat, ada unsur ibadah. Coba enak gak? Pak, enak gak? Ibadah dapat duit, pahalanya gede banget orang jualan itu, karena nyenengin orang yang beli, dapat duit lagi. Udah dapat duit, dapat pahalanya paling gede. Kalau jujur, orang senang setiap belanja, setiap belanja kita dapat pahala seperti sedekah. Nah, sehingga antara ini menjadi rukun oleh Allah, diterapkan antara ini menjadi rukun. Satu contoh begini, Islam membuat antara ini menjadi rukun. Banyak setiap hari orang yang kagak paham, tidak paham tentang jual beli, sebetulnya dia sedang menggerogoti usahanya untuk hancur. Satu contoh, ini barang gue jelek kan, jadi gue taruh di bawah, yang cakep di atas. Ntar waktu gue jual gue cerok, kan ada yang jelek-jelek tuh, niatnya udah jelek, rezekinya nggak berkah. Kalau rezeki nggak berkah, kelihatannya gede, tapi kagak cukup aja. Kalau rezeki berkah, kelihatannya sedikit, tapi cukup aja, buat apa aja cukup. Anak cuma jualan apa gitu, sayuran, anaknya sekolah, kuliah, sampai S2, S3, pada cuma jualan sayuran, rezekinya berkah. Dan dia gaji 50 juta, tiap bulan persulah ada cukup mulu, habis kagak berkah, ada aja duit yang keluar yang bikin kebutuhannya kagak cukup, rezekinya kagak berkah, namanya itu. Ya, nih saya tunjukin dalam kesehari-harian. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak makan biasanya nih, biasanya yang mahal-mahal itu di airport. Ya, kalau kita makan di airport ada tulisan kagak ada harga, betul nggak? Tulisan gak ada harga, main tenggelam aja, ambil aqua Alpen juga blok, habis tuh aqua, udah ambil antum baru tanya, Mbak, aquanya satu berapa duit? 50.000, neng astagfirullahaladzim. Buat aqua satu 50.000, neng ini airport, walaupun airport juga Pak, dan aqua satu botol tanggung 50.000, ada nggak keriduan? Tidak ada keriduan, tapi kita bayar juga nggak? Kita bayar juga, tapi sambil ngedumel, maka transaksinya itu batal, rusak. Karena apa? Unsur antarodin itu rukun, sehingga hilang antarodinnya itu. Jadi barang yang kita minum tadi tidak halal. Kenapa? Halalnya kan harus melalui proses transaksi jual beli. Jual belinya transaksinya rusak, disebabkan unsur rukunnya tidak terpenuhi, yaitu nggak ada keriduan. Duit 50 berapa? 50.000 nih, 50.000 sambil dilemparin, tuh makan duit kagak halal. Begitu jawaban kita. Tuh makan duit kagak halal, bukan ada ridho. 50.000 kata yang dibeli bodoh amat, lu halal ke gak halal yang beli dibayar. Orang kagak paham, akhirnya pada ribut, terjadi keributan. Karena apa? Tidak ada unsur antarodin. Tapi kalau ada unsur, semua barang begitu, ya. Sehingga Imam Syafi'i mewajibkan rukun. Sehingga Imam Syafi'i modelnya harus ijab qabul. Ijab qabul menunjukkan keriduan. Berapa ini Pak? Umpamanya aqua. Ya oke, 5.000, saya bayar 5.000. Saya beli Pak ya, saya jual. Udah seneng kan sama lah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah bilang, nggak usah pakai antar, nggak pakai salaman.
mu'atoh aja. Ya, jadi ini soal konsep ya. Kalau Imam Syafi'i untuk menunjukkan ridho pakai salaman. Kalau Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lebay. Kalau untuk ridho nggak perlu pakai salaman. Harga aqua 5.000, kasih aja 5.000. Ridho nggak kira-kira? Lebih ridho lah kalau harga aqua 5.000 dibayar 5.000. Masih ridho tuh kalau Abu Hanifah. Nggak apa-apa. Kita yang berlaku itu Imam Abu Hanifah nggak apa-apa, pakai Imam Syafi'i juga nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kalau tetap pakai Imam Syafi'i ke pasar beli, umpamanya ada tukang sayuran, tukang sayuran sini saya beli cabai 3.000, beli bawang 3.000. Ayo Pak, sejak kumpul dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya jual bawang 3.000 sama ibu, saya terima, saya beli gitu. Kata yang lain, ya tidak ibu-ibu beli bawang 3.000 pakai ijab kumpul. Itu kalau Ibu Hanifah nggak perlu pakai ijab kabul, nggak apa-apa seperti itu ya. Sudah satu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini penting. Nah yang tadi itu gimana kalau rusak jual belinya? Maka aqua yang kita bayar 50.000 unsur antarodinnya nggak ada, rusak jual belinya, aqua itu haram kita makan. Karena halalnya melalui transaksi jual beli, jual belinya tidak terjadi karena rusak. Jadi sama aja kita makan barang haram. Katanya, yang salah dia, ya tetap aja lu salah. Lu kan tegak aja kanannya dulu. Walaya juga sama roti mutlakon, tidak boleh menjual buah secara mutlak. Ila ba'da budu sholakida, kecuali setelah kelihatan bagusnya buah itu. Kita beli buah nih, biasanya tukang tukang borongin ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Tukang nebas gitu ya. Ini rupanya durian ini lebih amat. Kalau nungguin sampai matang, ini bisa keduluan sama tengkulak yang lain. Mumpung belum ada yang nawar, gue beli ini durian yang masih pentil-pentil. Bu, durian satu pohon ini berapa? 20 juta, udah saya bayar nih. Saya kasih uang muka. Ya, sebab ini nanti kalau sampai kita nunggu matang, udah keduluan tengkulak yang lain. Itu nggak boleh. Ya, beli sesuatu tidak boleh sebelum kelihatan ila ba'da buduwi sholahika, kecuali sudah terlihat bagusnya barang itu. Ya, bagusnya barang itu. Sama tukang jahit, kok saya bikinin baju dong. Ya, yang kayak itu berapa harganya? Lah belum dijahit, udah dibayar. Emang jadi miring ini. Gak boleh. Jadi beli apa aja itu harus jelas barang yang kita beli. Umpamanya begini, beli ikan di kolam, itu ikan mana gede-gede banget, 1 kilonya berapa umpamanya, dan sebagainya belum kita lihat. Ya, cakep-cakep itu ikan itu beli, itu juga nggak boleh. Kalau orang Betawi bilang beli kucing dalam karung, ini nggak boleh. Ya, harus jelas barang yang kita beli. Ustaz, itu gimana kalau kita beli online, sistem COD dan lain sebagainya? Entar di bawah sini ada. Wala bai'u ma fihi riba. Ya, dan tidak boleh jual beli yang ada unsur riba. Bijinsihi rabbat ila laban, dengan sesama jenisnya yang masih basah, kecuali susu. Maksudnya basah itu apa? Jual beli sesuatu yang masih mentah, begitu. Jual sesuatu yang masih basah. Barang itu kalau dijual dalam keadaan kering dan masih basah, udah dijual. Ya, artinya masih belum jadi, itu udah dijual, itu nggak boleh. Itu ada unsur riba di dalamnya. Ya, karena apa? Timbul penyesalan. Coba bayangin, dia beli durian masih pentil, dikasih uang panjang 5 juta, nanti udah matang baru dibeli, dibayar lunas. Udah pas waktunya panen, itu pentil-pentilnya pada rontok, habis, dan banyak yang kagak jadi. Kata tengkulak, suwek banget dah. Bu, balikin duit saya bu.
Lah, bapak kan yang mau, bukan saya. Udah kasih uang muka, perjanjiannya kan uang muka nggak boleh diambil lagi, dan perjanjiannya harus beli. Kita beli di rontok, gak salah siapa. Emang siapa yang mau lalu beli? Berantem nggak kira-kira? Ada unsur antarogin nggak? Ada unsur sama-sama ridho nggak? Gimana meridho? Berantem. Tuh, karena dilanggar kesalahan hukum syariat, dilanggar, akhirnya berantem. Coba kalau syariat itu nggak dilanggar, nggak berantem. Caranya bagaimana? Bu, Pak, ini durian cakep-cakep ini. Iya, ini kalau kita yang ngerti ini tukang punya pohon durian, kita punya pohon durian umpamanya ada 20 pohon, dan tengkulak yang kagak paham agama. Gimana ini masih petir-petir, saya kasih uang muka, saya panjerin satu pohon 10 juta. Oh betul, lah gue punya duit begitu jawabannya. Jangan, Pak, ini durian masih penting, agak boleh dibeli, nanti riba. Ya tapi kalau saya nggak duit, ntar ibu jual aman yang lain. Bilang begitu. Kagak, kalian mau bapak Muslim kagak. Ya. Atau saya kasih waktu nih kira-kira nih Pak udah dari gede ini bulan Desember. Ya bulan Desember, ntar awal kasih waktu Bapak sampai tanggal 10 Desember. Kalau Bapak lewat tanggal 10 saya jual yang lain. Oh iya kan, jangan terima dulu. Saya nggak bisa nih Bu terima dulu. Ya karena barangnya belum jelas. Tuh baru cakep itu begitu. Ya kadang-kadang kita kan nggak paham. Kalau pembeli kadang-kadang pokoknya untung doang kan, kita yang ngerti kita jelasin, begitu. Terus kemudian barang yang ada unsur riba itu juga nggak boleh. Ya, jual beli yang ada unsur riba, masuk Allah riba itu di setiap jual beli kita itu unsur riba itu banyak banget. Kalau kita mau biakin atu-atu. Padahal riba itu dosa riba paling kecil seperti berzina dengan ibu sendiri. Itu sekecil-kecilnya dosa riba seperti berzina dengan ibu sendiri. Kira-kira di kampung Penengan kalau ada anak zina sama ibu, geger atau kagak? Geger. Tapi kalau yang makan riba, geger atau kagak? Coba itu. Ini satu-satu yang terjadi di tengah masyarakat, ya, yang riba ya. Satu. Ada orang jual gadai kontrakan, ya Pak, saya gadai kontrakan saya ini 2 pintu, 1 pintunya sebulan 1 juta, saya butuh duit 50 juta Pak, saya gadai ini 50 juta setahun, nanti baru saya bayar. Terus kata yang terima gadai, terus apa keuntungannya? Itu Pak kontrakan hasilnya Bapak ambil. Ya udah, berapa sebulan itu kontrakan? 1 juta, 2 pintu 2 juta. Tiap bulan selama setahun Bapak ambil. Ya udah, ambil. Dia terima 50 juta. Hasilnya diambil sama yang terima gadaian. Setelah 1 tahun yang pinjam tadi 50 juta yang gadaian, bayar nggak? Bayar 50 juta. Pak, ini saya bayar. Gadaian saya balikin, ya selesai 1 tahun sesuai perjanjian 50 juta. Lah yang terima gadaian setiap bulan dapat 2 juta, betul nggak? 2 juta kali setahun 12 bulan dapat 24 juta. Tambah uangnya kembali 50 juta jadi berapa? 74 juta. Pinjeminnya 50 juta, untungnya 24 juta. Ini riba. Satu, ya, ini riba. Lah, kenapa satu? Kedua, contoh yang kedua yang sering terjadi lagi di tengah masyarakat, investasi. Umpamanya, Pak, saya ini lagi bisnis jualan air. Pak Edi, tolong investasi usaha kita, nanti kita bagi hasil. Pak Edi duduk manis di rumah, 100 juta, duit sini, investasinya saya kelola usaha air saya. Pak Edi nggak apa-apain duduk manis, tiap bulan saya kasih 10 juta. Udah gak usah apa-apa, tiap bulan saya kasih 10 juta. Ya, ini riba. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Nih, bahayanya begini. Satu,
seandainya usahanya maju, sampai modalnya dari Pak Edi, usahanya maju, setelah maju dia sampai punya 10 outlet, 10 toko, hasilnya miliaran tiap bulan. Modal dari Pak Edi cuma dapat 10 juta. Becek banget dah. Dia udah hasilnya miliaran, masih dapat 10 juta doang. 10 juta jadi 5 miliar, udah modal dari gua. Kira-kira ngejumelnya Pak Edi ini ada unsur ridho apa enggak? Enggak ada unsur ridho. Pak Edi merasa terzolimi. Ya, akhirnya kalau begini macam-macam pikiran Pak Edi akhirnya kan, karena menyalahi aturan syariat. Ini riba. Kemudian terbalik, umpamanya usahanya bangkrut. Pak Edi kasih uang 100 juta untuk usaha air, kemudian usahanya nggak jalan, kembang kempis, ya, banyak rugi. Lah Pak Edi tiap bulan udah sesuai perjanjian 10 juta kan, Pak, mana jatah saya setiap tanggal 1 tiap bulan 10 juta, kata yang jalanin, kata yang jualan air. Ya Allah Pak Edi, saya mempertahankan buat kagak bangkrut, aja juga setengah mati. Pak Edi mah nggak tahu-tahu, hanya minta aja 10 juta. Lah kan perjanjiannya 10 juta tiap bulan. Iya, tapi saya ini usaha lagi susah banget, kagak jalan-jalan ini. Lah, lu yang janji, ya ada Pak Edi, saya bayar juga 10 juta. Bulan besok, ya ada Pak Edi, saya bayar juga 10 juta. Lama-lama orangnya bunuh diri. Iya, kenapa? Ada satu kepikiran, kalau nggak bunuh diri, mati berdiri. Kenapa kepikiran? Sama seperti tadi orang yang gak ada yang kontrakan, dia punya kontrakan 2, cuma itu doang hasilnya.